Suamiku pewaris utama. Bab 79. Satu pun tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu Tuan. Saya dapat informasi ini dari orang dalam, yang sekarang telah resign dari perusahaan ini. Jawab Braga ketakutan. Siapa orang dalam itu? Bentak Birawa marah. Samuel Tuan. Jawab Braga terus terang. Apa yang dilaporkannya padamu, dan apa kapasitasmu di sini? Kau hanya seorang asisten rendahan, tapi kenapa bisa seorang Samuel mau melaporkan tentang penyelewengan uang perusahaan itu padamu? Sangga Birawa semakin marah. Saya. Jawab Braga terbata-bata, tapi tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Saya tidak tahu Tuan. Jawab Braga cepat, tapi menolak untuk berterus terang. Baik. Aku tidak butuh jawaban darimu, tapi kau dengar baik-baik. Kalian berdua, juga 8 orang yang terlibat, hari ini juga aku pecat. Dan tidak akan dapat pesangon. Perbuatan kalian telah aku laporkan pada pihak berwajib. Maka bersiap-siaplah untuk mendekam di penjara. Ucap Birawa tegas. Security. Tangkap mereka berdua, dan ikat sampai polisi datang menjemput mereka. Perintah Birawa muda tegas. Baik Tuan. Jawab security patuh, dan berusaha mendekati Braga serta Wolf, tapi tiba-tiba. Buk. 2 kali tendangan kuat mendarat di dada dan perut security perusahaan itu, hingga membuatnya terjengkang ke belakang, lalu menabrak kursi yang barusan tadi diduduki oleh kedua orang itu. Melihat security perusahaan dibuat tidak berdaya seperti itu, membuat Birawa menjadi marah, kemudian berusaha menghentikan aksi mereka, dengan mencoba menyerang keduanya dengan teknik tendangan lurus ke arah dada, tapi serangan itu digagalkan oleh Braga, dengan melemparkan kursi ke arah kaki Birawa. Spontan Birawa menarik kakinya, agar terhindar dari lemparan kursi tersebut, kemudian merubah serangannya dengan pukulan kuat ke arah Braga, kali ini serangannya berhasil. Tubuh Braga terdorong ke dinding, dan mengenai akuarium hingga pecah, tapi tubuhnya tidak sampai roboh ke lantai, walau bajunya terkoyak dan punggungnya berdarah. Tidak mau membuang kesempatan, Birawa kembali melancarkan serangan kakinya ke arah tubuh Braga, yang saat itu hampir roboh, dan mendapat banyak luka di punggungnya. Tapi ketika tendangan itu hampir mengenai tubuh Braga, Wolf dengan liciknya memukul punggung Birawa dengan menggunakan kursi lipat, dan telak mengenai. Akibat pukulan itu, tubuh Birawa tersungkur ke lantai, kemudian tidak sadarkan diri. Security yang ada di ruangan tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, karena tubuhnya sendiri tidak mampu bergerak, akibat terkena tendangan kuat, yang dilancarkan oleh Braga di perut dan dadanya itu. Melihat Birawa dan security-nya tidak berdaya, Braga dan Wolf bergegas keluar dari ruangan tersebut, kemudian bersikap seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Rekan kantornya hanya melihat keduanya dengan pandangan heran, karena di punggung Braga, yang baju belakangnya terkoyak, banyak terdapat luka dan berdarah. Tidak mau mengambil resiko, keduanya buru-buru kabur dari tempat tersebut, dan langsung menuju parkiran, untuk mengambil mobilnya. Security perusahaan yang ada di depan pintu gerbang, sama sekali tidak melihat atau mendengar kejadian penyerangan tersebut, dan bersikap biasa-biasa saja. Malah sempat bertanya, kenapa punggung Tuan berdarah? Apa telah mengalami kecelakaan? Tanya security itu keheranan, ketika melihat punggung Braga berdarah seperti itu. Iya. Braga memang barusan mengalami kecelakaan, akibat tertimpa kaca hias di kantornya tadi. Oleh karena itu, aku harus buru-buru membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Jawab Wolf mengarang cerita. Baik. Cepat obati lukamu itu, jangan sampai infeksi. Jawab security tersebut dengan sopan. Terima kasih. Respon Braga cepat, sambil meringis,
seperti sedang menahan rasa sakit, kemudian melambaikan tangannya ke arah dua orang security itu. 5 menit kemudian, seorang karyawan laki-laki datang tergopoh-gopoh ke pos penjagaan, dan melaporkan apa yang telah terjadi terhadap bos perusahaan di dalam kantornya. Mendapat laporan itu, 2 orang security yang berjaga di depan pintu gerbang, berusaha mengejar Braga dan Wolf, tapi keberadaan mereka sudah tidak bisa ditemukan lagi. Sementara itu, Birawa yang saat ini belum siuman, telah dibawa ke rumah sakit oleh bawahannya. Sedangkan seorang security, yang tadi terkena tendangan tidak terduga itu, tetap berada di kantor, dan sedang dirawat oleh beberapa orang karyawan. Tidak disangka, Braga dan Wolf, 2 orang miskin yang dibesarkan oleh Tuan Birawa, ternyata adalah serigala berbulu domba. Ucap seorang manajer kepala atasan Wolf itu. Aku juga tidak menyangka, kalau antara Braga dan Wolf, ada hubungan khusus yang selama ini tidak kita ketahui. Respon seorang manajer lapangan sambil menggeleng. Selama ini, mereka baik-baik saja. Pekerjaan mereka pun selesai tepat waktu. Tapi tidak disangka, ternyata mereka secara diam-diam menggelapkan uang perusahaan, dan kesalahannya ditimpakan pada orang lain. Ucapnya lagi. Mudah-mudahan Tuan Birawa tidak apa-apa. Ucap seorang manajer penuh harap. Sementara itu, mobil yang dikendarai oleh Wolf, tidak menuju rumah kontrakannya, tapi malah menuju perbatasan kota J, dan meneruskan perjalanannya ke kota S. Aku rasa Birawa brengsek itu sudah mati, atau bakalan cacat permanen di punggungnya. Kemungkinan apa yang dikatakannya itu tidak benar. Ucapannya tadi hanya sekedar menakuti kita saja. Mana mungkin dia berani melapor. Karena rahasia perusahaannya ada di tangan kita. Jadi untuk sementara kita aman. Ucap Wolf lega dan sangat yakin jika jalannya akan berhasil. Kenapa kau sangat yakin sekali? Tanya Braga keheranan. Ah sudahlah. Jangan bahas masalah itu lagi. Yang perlu kita bahas sekarang adalah, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Tanya Wolf bingung. Ya bersembunyilah. Mau apa lagi? Jawab Braga kesal. Yang aku maksudkan tentang uang-uang itu. Apakah harus kita masukkan ke bank, atau diamankan ke tempat lain? Begitu. Bantah Wolf juga kesal. Kau bodoh atau apa sih? Uang sebanyak itu kalau dimasukkan ke bank, ya ketahuanlah. Apalagi jarak kota ini dengan kota J itu tidak begitu jauh. Menurutku, dalam beberapa bulan, bahkan mungkin tahun, kita tetap bersembunyi di sini, sampai keadaan benar-benar aman. Ucap Braga cukup pintar. Masalah mobil ini, untuk sementara kita simpan saja. Atau kita jual pada penadah sedangkan untuk bepergian kita beli mobil lain. Ucapnya lagi. Terserah kau saja. Masalah uang itu, apa tidak sebaiknya kita bagi 2 saja? Jadi statusnya jelas. Jawab Wolf memberi usul. Boleh juga. Kebetulan aku memang ingin menggunakan uang itu untuk bersenang-senang. Jadi ayo kita bagi uang itu. Reaksi Braga senang. Tunggu. Bagaimana dengan lukamu itu? Apa tidak sebaiknya diobati dulu? Tanya Wolf khawatir. Tidak perlu. Luka kecil seperti ini, sudah biasa bagi preman jalanan sepertiku. Jadi kau tenang saja. Jawab Braga enteng. Ah terserah kau sajalah. Yang penting aku sudah mengingatkanmu. Respon Wolf kesal, kemudian berjalan menuju ke sebuah ruangan rahasia, dalam rumah yang sengaja mereka beli beberapa tahun yang lalu itu. Tak lama kemudian, mereka berdua disibukkan dengan acara menghitung, dan membagi uang-uang tersebut sama rata dan sama banyak. Setelah sekian lama, Wolf dan Braga sudah tidak tinggal di tempat yang sama. Wolf pindah ke kota Hong Kong, selama 2 tahun,
dia tinggal di sana. Dia berkenalan dengan seorang gadis yang mau diajaknya menikah. Tapi karena tradisi mereka tidak sama, akhirnya pernikahan mereka hampir saja gagal. Dengan nekat, Wolf membawa kabur gadis itu, dan dibawanya pindah ke Indonesia. Pertama dia tinggal di kota P Pulau K itu. Di tempat inilah Wolf menikahi gadis pujaan hatinya tersebut. Setelah sekian lama, Wolf telah mempunyai seorang anak laki-laki, dan 2 orang anak perempuan. Danish salah satunya. Setelah mereka dewasa, mereka memutuskan untuk menikah. Dari anak pertamanya itu, Wolf mendapatkan cucu pertama, yang diberi nama Jadira, dan anak keduanya bernama Calista. Sedangkan kedua adiknya itu, telah menikah dengan pria asal kota S dan kota B. Dari pernikahan salah satunya, lahir Garvin. Setelah merasa mapan dan keadaan juga sudah aman, Wolf memutuskan pindah ke kota B, dan membuat perusahaan di sana. Usaha yang ada di kota P itu dia jual, dan uangnya dijadikan modal untuk membuat perusahaan baru. Sedangkan Braga masih tetap di kota S, dan mendirikan organisasi bawah tanah, yang bergerak dalam misi perdagangan gelap, mafia dan gangster. Bersaing ketat dengan gangster yang sudah bercokol lama di kota S itu. Di kota itu, Braga juga sudah menikah, dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Yang satu menikah dengan anaknya Wolf, dan satunya lagi meninggal dalam kecelakaan. Birawa juga sudah menikah, dengan wanita asal kota J juga. Dari pernikahan itu dia dikaruniai seorang anak laki-laki tampan, cerdas, dan kuat bernama Bima Birawa. Tapi sayangnya istri tercinta Birawa, meninggal tak lama setelah melahirkan, karena pendarahan hebat, dan tidak bisa tertolong lagi. Setelah dewasa, Bima menikah dengan seorang gadis asal kota J juga, bernama Ningrum Ambarwati, dan dikarunia seorang anak laki-laki bernama Hendi Mahesa Birawa. 11 tahun kemudian, sudah puluhan tahun waktu berlalu, tapi dendam dan sakit hatiku pada Birawa belum juga hilang. Aku ingin membalaskan dendam itu padanya. Ucap Wolf pada sahabatnya itu. Apa kau sudah gila? Birawa sekarang tidak sama dengan yang dulu. Kemana-mana selalu dikawal oleh bodyguard kuatnya itu. Kalau kau nekat juga, kau pasti akan mati. Jawab Braga tidak senang. Aku bukan ingin berhadapan langsung, tapi secara diam-diam akan menculik cucunya itu, dan ku besarkan, agar nanti bisa aku nikahkan dengan cucuku. Sanggah Wolf berkata apa adanya. Aku tidak ingin terlibat. Kau lakukanlah sendiri. Reaksi Braga ketakutan. Justru itu masalahnya. Di kota ini aku hanya mengenal kelompokmu saja. Kalaupun ada kelompok lain, aku belum begitu mengenalnya. Jawab Wolf terus terang. Lalu apa maksudmu menemuiku? Tanya Braga penasaran. Aku ingin kau dan orang-orangmu, menculik cucu Birawa tersebut, dan bawa ke kota tetangga B itu. Di sana nanti, akan ada sepasang suami istri yang bersedia mengangkatnya sebagai anak. Setelah dia dewasa, rencananya cucu Birawa itu, akan aku nikahkan dengan cucuku Jadira. Dari pernikahan mereka, aku berharap seluruh perusahaan Birawa Group, akan jatuh ke tangan Jasmine, dan akhirnya menjadi milik keluargaku. Jawab Wolf panjang lebar. Aku tidak mau. Bantah Braga tetap menolak keinginan sahabatnya itu. Ayolah kawan. Kau bantu aku sekali ini saja. Setelah rencanaku berhasil, maka kau akan mendapatkan bagiannya. Sambut Wolf dengan rayuan mautnya itu. Apakah perkataanmu itu bisa dipercaya? Tanya Braga ingin menguji keseriusan temannya itu. Sejak kapan kau tidak percaya padaku, Brave? Reaksi Wolf malah balik bertanya. Aku hanya mengujimu saja, karena aku takut kau sengaja memanfaatkanku, untuk mendapatkan semua keinginanmu itu.
Sanggah Braga sambil tersenyum. Apakah penghinaan Birawa itu tidak membekas di hatimu, Brev? Tanya Wolf mencoba mengingatkan temannya itu. Baiklah. Baiklah. Aku akan melaksanakan keinginanmu itu. Tapi dengan syarat. Setelah kau berhasil, kita bagi dua perusahaan Birawa Group itu. Reaksi Braga terkesan mengalah, tidak mau berdebat lagi dengan sahabatnya itu. Deal. Sebagai tambahan atau bonus kesungguhanku ini. Salah satu anak gadisku, akan aku jodohkan dengan anakmu itu. Setelah mereka dewasa, kita nikahkan mereka berdua. Bagaimana? Ucap Wolf di luar perkiraan. Aku setuju. Dan itu rencana bagus. Respon Braga senang. Untuk kesepakatan kita. Tos. Tos. Ting. Dua gelas kaca bergambar burung hong beradu di udara, menandakan kerjasama mereka telah disepakati berdua. Kau tunggu saja hasilnya. Tapi jangan lupa, hubungi orang-orangmu itu, agar membuat skenario, seolah-olah kejadian itu alami, agar cucu Birawa itu tidak curiga. Ucap Braga mengatur strategi. Beres. Kalau untuk masalah itu, kau percayakan saja padaku. Oke. Sambut Wolf yakin. Deal. Deal. Ucap mereka sambil berjabat tangan, dan tertawa renyah penuh kemenangan. Lihat. Itu anak yang akan kita culik. Awasi pengawalnya. Ucap ketua kelompok penculik tiba-tiba. Sangat kebetulan sekali. Anak itu sedang tidak dalam pengawalan. Cepat bergerak, dan tangkap anak tersebut sebelum pengawalnya kembali. Perintah Samuel tegas. Tanpa membuang waktu lagi, 4 orang berbadan tegap, berpenutup kepala segera meluruh ke arah Hendy kecil, kemudian menangkapnya tanpa perlawanan, lalu dimasukkan ke dalam mobil. Kejadian penculikan itu, terjadinya sangat singkat sekali. Tidak sampai 1 menit, Hendy sudah berada dalam mobil mereka, dengan mulut tersumpal kain, dan segera dibawa ke arah barat. 1 menit kemudian, sopir merangkap pengawalnya Hendy datang dari arah berlainan, karena dia habis buang hajat kecil. Tapi begitu dia sampai, anak yang dikawalnya itu sudah tidak ada lagi di gerbang sekolah. Kondisi itu tentu saja membuatnya panik, kemudian berlari ke sana kemari untuk menemukan keberadaan Hendy, bahkan sempat bertanya kepada seorang wanita parubaya, yang baru keluar dari balik pagar sekolah tersebut. Maaf Bu. Apakah Ibu melihat seorang anak kecil kisaran 10 tahun, berdiri di dekat pintu gerbang ini tadi? Tanya pengawal tersebut dengan ekspresi khawatir. Anda siapa? Tanya ibu parubaya itu curiga. Saya pengawal anak itu, sekaligus sopirnya, jawabnya cepat. Barusan ada 4 orang laki-laki menangkap dan memasukkannya ke dalam mobil. Tak lama kemudian, mereka pergi dengan membawa anak itu ke arah barat. Jawab wanita itu apa adanya. Gawat. Ini penculikan. Jika Tuan Birawa mengetahui kejadian ini, habislah aku. Batinnya dalam hati, kemudian mengarahkan pandangannya ke wanita tersebut, lalu berkata, "Terima kasih Bu atas informasinya." Ucapnya cepat, kemudian bergegas memasuki mobil untuk mengejar penculik itu. Tunggu. 4 orang yang menculik anak itu memakai penutup kepala. Kendaraan yang mereka bawa itu nomornya bukan dari wilayah kota ini, tapi seperti dari wilayah kota bagian barat. Ucap wanita itu menebak-nebak saja. Terima kasih. Jawab pengawal itu datar dan buru-buru pergi. Duh, dasar sudah pikun. Kenapa dia tidak menanyakan nomor kendaraan mobil-mobil itu tadi? Atau aku yang tidak mengatakan masalah itu ya? Gumam wanita parubaya itu seperti orang linglung. Ah sudahlah. Lebih baik aku pergi saja dari sini daripada terlibat. Ucapnya lirih. Lapor Tuan Besar. Tuan Muda Hendy diculik. Ucapnya dalam telepon ketakutan.
Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Bukankah cucuku itu berada dalam pengawasanmu? Tapi kenapa sampai bisa diculik oleh orang lain? Respon Birawa panik sekaligus marah. Maafkan saya Tuan Besar. Tadi waktu penculikan itu, saya sedang buang hajat kecil, jadi saya tidak tahu siapa yang telah menculik Tuan Muda. Jawab pengawal tersebut membela diri. Aku tidak mau tahu. Temukan Tuan Mudamu itu, bagaimanapun caranya. Perintah Birawa tidak main-main, kemudian mematikan teleponnya, lalu menghubungi Bima anaknya tersebut. Bim, anakmu telah diculik oleh seseorang, dan pengawalnya tidak tahu siapa yang telah menculiknya itu. Ucap Birawa apa adanya. Apa? Kapan terjadinya ayah? Tanya Bima terkejut. Ayah juga tidak tahu. Tapi pengawal tersebut mengatakan, kejadiannya belum lama. Sekarang dia sedang melakukan pengejaran. Jawab Birawa bingung. Siapa orang yang telah berani berurusan dengan keluarga kita? Tanya Bima geram. Mungkin mereka berasal dari sindikat perdagangan manusia, atau gangster yang hanya ingin mendapatkan uang tebusan dari kita. Jawab Birawa menerka-nerka saja. Kemudian menyambung perkataannya lagi. Pelan-pelan kasih tahu istrimu tentang penculikan ini. Agar dua tidak shock. Ucap Birawa memberi usul pada Bima anaknya tersebut. Kemudian dia memberi perintah kepada Bima. Kerahkan seluruh pengawal keluarga kita, untuk mencari keberadaan Hendy, dimanapun dia berada. Ayah akan menghubungi jenderal polisi juga tentara, untuk meminta bantuannya, ucap Birawa dengan tekad kuat. Kemudian memanggil security yang berjaga di depan pintu kantornya itu. Security, cepat panggil para pengawal untuk datang ke sini segera. Teriak Birawa memberi perintah. Baik Tuan Besar. Jawab security itu patuh. Tak lama kemudian, 5 orang pengawal datang menghadap Birawa dengan terburu-buru. Tuan Muda Hendy telah diculik, dan saat ini sedang menuju ke arah barat. Aku curiga dia dibawa ke kota B, atau kota S atau ke kota-kota lainnya. Cari dan temukan Tuan Muda kalian itu, dan tangkap orang yang telah berani menculik cucuku tersebut. Perintah Birawa tegas. Bawa seluruh anak buah kalian, untuk memburu para penculik itu. Temukan dan bunuh. Perintah Birawa tegas sekaligus geram dan marah. Siap Tuan Besar. Jawab mereka serempak. Lalu bergegas keluar dari ruangan tersebut, dan menuju mobil-mobil mereka. Kalian semua, cepat naik ke mobil. Dan bawa senjata-senjata kalian. Kita akan berburu penjahat yang telah berani menculik Tuan Muda Hendy. Perintahnya tegas. Sementara itu orang-orang yang menculik Hendy berhenti di sebuah desa, yang jaraknya lumayan jauh dari kota, dan memasuki sebuah rumah pinggir hutan, yang cukup terpencil dari rumah-rumah lainnya. Setelah masuk ke rumah tersebut, Hendy dimasukkan ke dalam kamar berjendela kayu, tapi cukup kuat. Cepat kau hubungi sepasang suami istri itu, agar datang ke sini, dan mengambil anak tersebut. Perintah Samuel tegas. Siap Komandan. Jawab anak buahnya patuh, kemudian cepat-cepat pergi dari rumah itu. Karena jarak rumah tersebut dari rumah pinggir hutan itu lumayan jauh, makan waktu 2 jam lebih baru sampai ke sana. Jalan yang dilalui pun jalan kecil, hanya bisa dengan jalan kaki, atau kendaraan roda 2 karena desa tersebut jalan-jalannya belum beraspal dan tidak bisa dilalui oleh mobil. 5 jam kemudian, 2 orang yang dicari pun datang, dan langsung masuk ke dalam rumah untuk menjemput Hendy. Namun orang yang dicari sudah tidak ada lagi di dalam kamarnya. Bagaimana bisa terjadi? Bukankah aku sudah menugaskanmu untuk tetap mengawasi anak itu, tapi kenapa sekarang dia menghilang? Dasar bodoh. Plak. Buk. Tamparan keras mendarat di wajah seorang pengawal, disertai dengan tendangan kuat ke arah perutnya,
hingga membuat pengawal tersebut terdorong ke belakang, dan jatuh terjerembab ke lantai tanah rumah itu. Cepat cari anak sialan itu. Kalau dia hilang, nyawa kita taruhannya. Ucap Samuel dengan ekspresi marah. Tanpa diperintah 2 kali, belasan orang pengawal anggota gangster pimpinan Braga tersebut, bergegas keluar dari rumah itu, kemudian menyebar ke semua tempat, termasuk ke dalam hutan. Hampir 5 jam non-stop mereka mencari keberadaan Hendy, di merata tempat, terutama di desa dan kedalaman hutan. Tapi Hendy tetap tidak bisa ditemukan. Lalu di mana Hendy sebenarnya? Pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Cuaca saat itu sangat mendung sekali, dan diperkirakan akan turun hujan. Tubuh kecil Hendy terus saja berlari, menyusuri gelapnya malam di hutan itu. Padahal hujan sedang turun dengan derasnya. Beberapa kali kaki Hendy tersangkut akar pohon, atau jatuh terjerembab di lubang galian binatang hutan, sampai membuat tubuh kecilnya kelelahan. Tapi Hendy belum juga mau berhenti dari pelariannya. Hingga tanpa disengaja, Hendy jatuh ke sungai berair deras, dan hanyut di bawah arus. "Tolong! Tolong!" teriak Hendy sekuat tenaga di antara timbul tenggelam di dalam sungai berarus deras tersebut. "Duk! Arkhe!" teriak Hendy kesakitan ketika kepalanya terbentur kayu cukup besar di tengah sungai itu, mungkin baru saja roboh karena longsor. Akibat kepalanya terbentur kayu, Hendy tidak sadarkan diri di dalam sungai itu, dan berlangsung hingga ke pagi. "Tubuh siapa itu?" tanya seorang pria kisaran 50 tahun keheranan. "Anak kecil. Jangan-jangan itu anak yang akan dititipkan pada kami," ucapnya senang, kemudian bergegas menghampiri tubuh Hendy yang tersangkut di dahan pohon yang tumbang itu. "Baik, aku periksa denyut nadi anak ini dulu, mudah-mudahan dia masih hidup," ucapnya khawatir. Oh, ternyata anak ini masih hidup. Hebat. Walau masih kecil, tapi daya tubuhnya cukup kuat. Luar biasa, ucapnya kagum. "Aku harus segera menyelamatkannya, dan membawa anak ini ke rumahku." Hahaha. Tawanya lepas membahana di dalam hutan lebat itu sendirian. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Susah-susah mencari, malah datang sendiri menemuiku. Kalau sudah jodoh tidak kemana, ucapnya sambil menyeringai dingin. 5 tahun kemudian. Seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, saat ini Hendy sudah berumur 15 tahun dan sudah menamatkan pendidikan SMP-nya. Jadi selama waktu itu, Hendy tinggal dengan orang yang telah menyelamatkannya dari kematian. Walau sebenarnya adalah anak buah Wolf, mantan karyawan Birawa Group, yang dipecat karena korupsi. Keberadaan Hendy sudah diketahui oleh Wolf juga Braga, dan mereka tetap membiarkan Hendy hidup secara alami di desa itu. Tiap bulan Wolf mengirimkan uang untuk biaya hidup Hendy dan orang suruhannya itu, tanpa disadari oleh Hendy. Sementara Birawa, Bima dan Ambarwati, tidak mengetahui kalau Hendy masih hidup. Dan saat ini sedang berada di tangan anak buah Wolf, mantan karyawan perusahaannya sendiri. Waktu terus berlalu. Hendy telah tumbuh menjadi laki-laki yang cukup tampan dan gagah serta kuat. Tubuhnya sejak SMP telah ditempa dengan latihan keras dalam ilmu bela diri, seperti pencaksilat tradisional, taekwondo, karate dan ilmu kanuragan tingkat tinggi lainnya. Seperti ilmu tenaga dalam, yang dipelajari dari para ahlinya. Hingga mencapai gelar Master Tenaga Dalam, akibat ketekunannya berlatih. Bahkan Hendy waktu kuliah, sempat mempelajari ilmu bela diri terkenal lainnya. Seperti Wing Chun, Kung Fu, Judo Aikido dan Krav Maga, walau belum begitu ahli, tapi cukup membuatnya menjadi seorang laki-laki tangguh pada masanya dulu. "Ini saatnya aku menjalankan rencanaku, untuk mendapatkan Hendy," ucap seorang kakek tua pada diri sendiri.
Sebelum ingatannya pulih, aku harus membuat Hendy takluk padaku. Sambung ucapannya lagi. Samuel, cepat hubungi Tommy dan kawan-kawannya itu. Serahkan bungkusan kecil ini padanya. Katakan pada Tommy dan kelompoknya itu, agar menaburkan bubuk tak berbau ini di makanan yang akan dimakan oleh Hendy. Ucapnya memberi perintah. Setelah Hendy memakannya, 1 jam kemudian, dia akan merasa sakit dan pusing. Katakan pada mereka, untuk berpura-pura ingin menghabisi Hendy, dan mengarahkannya ke depan rumahku. Setelah Hendy berada persis di depan rumah atau hampir mendekati, katakan pada mereka, untuk tidak mengejarnya lagi. Untuk urusan selanjutnya, serahkan padaku. Ucap kakek tua tersebut, yang ternyata adalah Wolf, sambil menyeringai buas. Bersambung.